Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah amma ba'da. Bapak Ibu jamaah sholat maghrib semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sudah berapa minggu kita tidak bertemu Bapak Ibu ya. Semenjak lebaran Ya malah sebelum lebaran, sebelum puasa sudah berhenti. Kemudian setelah lebaran baru pertama kali ini saya bisa silaturahmi lagi di sini. Jadi otomatis mungkin sekitar 2 bulan lebih ya kita tidak membaca buku Aqidah Muttafaq Alaiha ini. Sehingga kalau saya tanya kemarin sampai mana Ibu, itu sudah di luar kepala sepertinya. Ya, ya Ustadznya juga sama saja, makanya saya udah ini kemarin sampai yang mana gitu kan. Jadi ada al-aslul am al-imanu billah wa binabihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa bil yaumil akhir, al-imanu bil malaika, al-jin, al-imanu bil kutub wa rusul alaihi wassalatu wassalam, al-imanu bin nabiyina Muhammad. Kira-kira kita mau mengambil yang mana ya? Iya. Atau kita al-imanu bil kutub wa rusul alaihi wassalatu wassalam. Kira-kira yang pertengahan. Jadi karena totalnya mungkin ada sekitar 60 halaman, kita ambil tengah-tengah halaman 32. Nanti kemauan, Ji? Ji, semoga ya betul. Kalau tidak betul apa, Pak? Ya salah. Nanti kalau salah ya Bapak Ibu bisa mencari sendiri, itu insya Allah ada di internet. Al-Aqidah Al-Muttafaq Alaiha. Itu insya Allah ada halaman 32, insya Allah akan kita buka. Jadi saya bukakan halaman 32. Nah ini. Jadi tadi kita membahas tentang al-imanu bil kutub war rusul alaihi musallatu wassalam. Al-imanu bil kutub, iman kepada al-kutub. Al-kutub itu jamak dari al-kitab. Jadi kalau Alkitab itu satu, biasanya disebut Alkitab itu ya Al-Quran itu sendiri. Dzalikal kitab la raiba fih, Alkitab Al-Quran. Jadi nama lain Al-Quran itu kan Alkitab dari kata kataba yang tubuh artinya menulis. Jadi Alkitab itu artinya tulisan atau sesuatu hal yang maktub yang ditulis. Sehingga menunjukkan Al-Quran disebut Alkitab itu Quran sebagai kitab kebudayaan atau Al-Quran sebagai kitab suci peradaban. Karena salah satu ciri khas peradaban itu adalah tradisi menulis. Ya kan? Peradaban bisa maju, semakin maju dan semakin maju lagi karena ada yang tertulis, ada buku yang ditulis, ada ilmu yang terekam. Kalau tidak ditulis, orangnya meninggal, selesai sudah. Maka tidak jadi berkembang ilmu itu. Tetapi karena terekam, ya tertulis, maka ilmu itu bisa berkembang terus menerus. Maka menarik sekali ya, Quran itu ada beberapa penamaannya, salah satunya Alkitab. Itu. Nah, Al-Kutub itu jamak dari Alkitab. Artinya bahwa kitab suci dalam Islam itu ternyata tidak hanya Al-Quran. Ya, ada kitab suci para nabi sebelum Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi berdasarkan keterangan Al-Quran bahwa kitab suci sebelum Al-Quran itu sudah oleh para pemeluknya itu yuharrifunahu ba'di ma'aqalu wa hum ya'lamun. Mereka sudah mentahrif, mengubah-ubah, ya. Ada penyimpangan di dalam kitab-kitab tersebut sehingga tidak bisa kita jadikan sebagai rujukan atau pedoman. Sebagai gantinya sampai saat ini Al-Quran masih
jaga. Dan Quran itulah yang harus senantiasa kita posisikan sebagai pedoman hidup kita, petunjuk. Kemudian al-imanu bir rusul. Nah, rusul itu jamak dari rasul. Rasul itu artinya satu utusan, rusul itu adalah para rasul, para utusan. Nah, itu sebagai mukadimah dari judul pembahasan ini. Ikhtarallahu afdala ibadihi. Allah memilih. Ini tidak menjadi sesuatu hal yang ditawarkan Bapak Ibu. Ini suatu hal yang harus wajib diyakini ya. Jadi wajib diyakini akidah yang disepakati ini. Allah memilih afdala ibadi, hamba-hambanya yang terbaik. Fa'auha ilaihim, kemudian memberikan wahyu kepada mereka. Nah itu. Wa anzala ala ba'dihim kutuban, dan menurunkan kepada sebagian mereka kitab-kitab tad'u ila ibadatihi, yang mengajarkan, mengajak untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala wahdah semata, la syarikalah, tidak ada sekutu baginya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kitab-kitab tadi isinya mengajak supaya kita ini semua manusia menghamba ya, beribadah kepada Allah semata. Itu penting ya. Jadi kalau kita hanya mengabdi kepada Allah, maka ketika Allah menyatakan itu boleh, ya boleh. Kalau Allah menyatakan tidak boleh, ya tidak boleh. Ketika Allah menyatakan itu boleh, kemudian kita melanggar ketentuan Allah karena mengikuti suruhan dari orang lain atau benda, orang atau benda, maka orang itu sama saja kita tempatkan sebagai saingannya Allah. Ya kan? Sebagai niddan. Nah, itu dalam bahasa Al-Quran tidak boleh. Jadi tetap Allah lah yang paling utama. Seandainya ada perintah manusia menyelisih perintah Allah, maka kita tetap berpegang pada perintah Allah. Kecuali pada situasi dan kondisi tertentu dalam arti keadaan terpaksa. Nah, itu seperti keluarga Yasir, gitu. Yasir kan akhirnya kan mengatakan Tuhan Manat, Lata, dan Uzza itu karena kedua orang tuanya sudah terbunuh ya, karena perilaku orang-orang Quraisy. Yasir akhirnya ya tidak kuat, akhirnya mengakui Tuhan mereka, ya tetapi karena keadaan terpaksa dia dimaafkan. Itu. Jadi kalau Bapak Ibu dipaksa berbuat salah, ya kalau tidak melakukan kesalahan bisa membahayakan diri, yaitu mungkin bisa menjadi argumentasi alasan di depan Allah Subhanahu wa taala bahwa memang terpaksa, seperti Yasir tadi seperti itu. Tetapi hatinya menolak. Wa tukhbiru anhu jalla wa ala, dan kitab-kitab tadi itu juga mengabarkan tentang Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada alasan bagi manusia untuk tidak mengenal Tuhan. Bapak Ibu, kalau tidak ada wahyu, manusia itu tampaknya berat, susah sampai pada titik mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ya walaupun kadang kita tidak masuk akal ya, tetapi fakta di sekitar kita ya, ada api disembah, gitu. Ada pohon disembah, ada batu disembah. Kadang kita juga heran, sapi juga sama. Masuk sapi kok bisa disembah? Bahkan teletongnya pun dimuliakan. Nah, ya kadang kita juga tidak bisa menalar itu, tapi itu terjadi. Kalau apa namanya, lafal agama kita namanya jahiliyah ya, istilahkan ya. Kok bisa? Nah, ternyata sesuatu hal yang salah itu kalau dilakukan terus-menerus dan dibela oleh orang banyak, lama-lama tampak rasional. Seperti sebuah kebohongan.
Kalau diulang-ulangi terus, dibela sampai ribuan sama ribuan orang, kebohongan itu menjadi tampak tidak bohong. Yang benar karena disalahkan terus-menerus berulang-ulang kali oleh orang banyak, akhirnya yang benar malah kelihatan salah. Itu naudzubillah min dzalik. Semoga kita tidak berada pada zaman itu ya. Semoga kita masih ditolong Allah ya berada pada zaman yang arinal haqqo haqqo warzuqnat tibaa. Warinal batila batila warzuqna tinabah. Pokoknya kalau yang benar itu ya semoga kita semuanya diperlihatkan itu benar. Kalau yang salah Allah perlihatkan itu memang salah. Nah, itu. Semoga kita masih berada di zaman yang benar gitu. Tuh. Wa tubayyinu dinahu. Nah, kitab-kitab tadi juga isinya menjelaskan agama Allah apa agama Islam yang kita anut. Wa risalatihi dan ajaran-ajarannya, wa amrohu dan perintah-perintahnya, wa nahyahu dan larangannya. Wa tubasyiru man ata'a bil falah fid dunya wal akhirah. Kitab itu Al-Qur'an itu juga ya kitab-kitab tadi tubasyiru memberikan kabar gembira man ata'a bil falahi fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang taat diberikan kabar gembira dengan al-falah. Al-falah itu kemenangan. Salah satu tafsirnya namanya al-fauz. Al-fauz itu ya kemenangan fid dunya wal akhirah, di dunia dan akhirat ya. Kalau di tafsir Fathul Qadir itu al-falah itu salah satunya ditafsirkan memperoleh apa namanya itu yang diinginkan dan jauh atau selamat dari yang dibenci. Nah, itu juga al-falah. Mati-mati ya. Ini yang ini ya. Baik, kita lanjutkan. Sampai mana tadi? Wa tunziru man aso bil khusran bid dunya wal akhirah. Alkitab itu, kitab-kitab tadi, Al-Kutub tadi itu juga tunzir, memperingatkan. Man aso bagi orang yang bermaksiat itu bil khusron dengan kerugian fid dunya wal akhirah. Ya. Jadi indar itu untuk orang yang aso, yang tidak taat. Tetapi busro itu untuk orang yang taat. Jadi kalau di masjid ya berikanlah kabar gembira lah. Ya. Sudah ke masjid, masa malah ditakut-takuti, ya kan? Tapi kalau untuk orang yang memang dia aso, tidak mau taat kepada Allah, tidak mau membela hal yang benar, ya justru menebarkan hal yang tidak baik, itu indar dalam bahasa kita. Alhamdulillah Allah menciptakan manusia itu berbeda-beda. Ada yang lembut dan yang galak. Nah, yang galak itu cocoknya untuk berdakwah di dunia luar itu, Pak. Karena indar, ya kan? Memperingatkan itu perlu juga. Ada yang bisa memperingatkan, ya menyampaikan hal-hal supaya orang itu sadar. Terutama untuk orang-orang yang asal. Mereka tidak mau taat kepada Allah. Wa haula'i hum anbiya'u wa rusuluh. Dan mereka itu ya yang kemudian apa membawa kitab-kitab yang dipilih oleh Allah. Mereka itu adalah para nabinya dan para rasulnya Allah Subhanahu wa taala. Amarallahu bil imani bihim jami'an. Allah memerintahkan untuk mengimani kepada mereka semuanya. Ini anu normatif ya. Tapi ini ideologi kita. Ini suatu hal yang tidak bisa ditawar, Bapak, Ibu. Iman kepada Rasul dan pada kitab ini tidak bisa ditawar dan rukun iman yang lainnya itu harus dipegang, harus masuk dalam diri kita. Itu tidak bisa ditawar.
Watilkal kutub, kita juga wajib beriman pada kutub kitab-kitab tadi. Ya, yaitu kutubuhu jalla wa'ala, kitab-kitabnya Allah yang maha agung lagi maha tinggi. Amarallahu bil imani biha jami'an. Allah juga memerintahkan untuk mengimani kitab-kitab itu semuanya. Wa ja'ala dzalika min arkanil iman, dan menjadikan hal itu termasuk dari rukun iman. Dalam himpunan putusan tarjih kemarin disebut usulul aqaid as-sahihah. Pokok-pokok akidah-akidah yang sahih itu ya rukun iman. Nah, ini juga masuk di rukun iman. Faman kadzdzaba biwahidin minhum, barang siapa yang mendustakan dengan salah satu di antara mereka para rasul tadi, au bi ayyi kitabin munazzalin, atau dengan salah satu kitab yang diturunkan, faqad kharaja min millatil Islam, maka dia keluar dari agama Islam. Itu. Jadi kalau kita tidak beriman mengimani dengan rukun iman, maka dia keluar dari agama Islam. Loh, lanjut habis itu gimana? Ya tidak ada gimana-gimana. Semua itu pilihan masing-masing toh. Kan pilihan masing-masing. Fa man syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Kalau mau beriman ya silahkan beriman. Kalau mau kufur silahkan kufur. Tetapi Allah dengan rahmatnya mengingatkan, tapi inna a'tadna lidzalimina naron ahata bihim suradiquha. Kalau kamu kufur, kamu zalim. Kalau kamu zalim nanti masuk neraka. Neraka itu panas. Bahan bakarnya itu batu dan manusia. Oh iya, jangan kayak gitu toh. Nah, gitu. Itu kan cara menegaskan bahwa agama ini memang pada dasarnya tidak ada paksaan. Yang memilih siapa? Manusia sendiri. Tapi tanggung jawab sama pilihannya loh. Jangan milih yang tidak baik ya. Jadi Allah ini sangat rahmat kepada manusia itu. Bentuk rahmat Allah itu ya. Gak dipaksa tuh. Tapi ya kan kasihan juga nanti kalau masuk neraka. Maka kan diingatkan. Tapi kalau kamu kufur nanti zalim. Kalau zalim masuk neraka. Nah, diingatkan kan gitu. Itu itu aja masih ada yang ngeyel dan merasa Allah tidak maha rahmatnya. Nonton. Ini mirip-mirip ya, mirip-mirip ketika bapak ibu mengingatkan anak kecil ya. Le, kowe arep belajar sak karepmu, ora belajar ya sak karepmu. Tapi kowe nek ora belajar, sesuk kowe arep dadi apa? Arep dadi gembel. Nah, itu kan. Itu maksudnya apa? Maksudnya ya mbok yo belajar. Nah, gitu. Tapi tetap apa menegaskan itu semuanya ada di dirimu sendiri. Nah, gitu loh. Jadi bahasa Al-Quran Masya Allah sangat menarik sekali. Itu semuanya di diri kita, kembali kita. Mau iman silahkan, enggak silahkan. Tetapi Allah tentu mengharapkan kita beriman. Sehingga nanti Allah itu punya alasan untuk masukkan kita ke surga gitu loh. Jadi kalau Allah mau masukkan ke surga, nanti diprotes sama setan. Allah ini kamu masuk ke surga gimana? Oh ya dia punya iman kok. Ah, kan? Allah bisa. Tapi nanti kalau nggak punya iman, ya Allah ya tentu adil. Nah, kamu memang nggak ada imannya, ya sudah, gitu kan? Masuk di neraka saja. Nah, termasuk surga neraka itu yang harus kita imani di yaumil qiyamah besok. Jadi ada yaumil jaza apa ya jannah wa wan. Kemarin kita sudah membaca Bapak Ibu tentang apa namanya hari kiamat. Hari kiamat itu ya nanti hari di mana hancurnya alam semesta, kemudian nanti ada yaumil ba'ats di mana manusia semuanya dibangkitkan, kemudian ada namanya yaumul hisab ya. Manusia kemudian dikumpulkan dan kemudian dihitung amal perbuatannya, kemudian ada yaumul jaza. Semuanya dibalas sesuai dengan amalannya ya.
Kalau amalan-amalan baik dapat kebaikan, kalau amalan-amalan buruk dapat keburukan. Kalau semua orang sadar dan bertakwa, takut dengan azab Allah, maka kehidupan kita akan diberkahi. Kadang kita melihat ya, ada orang itu kok bisa mendolimi orang lain. Ya katanya ya Islam juga. Tapi kok mendolimi orang lain. Kadang berpikir ini takut dengan azab Allah tidak. Nah gitu kan kadang kita berpikir seperti itu. Ya kalau memang tidak takut dengan azab Allah ya tidak bertakwa. Ya kezaliman akan banyak muncul. Nah ini menjadi tantangan kita. Karena kalau kezaliman banyak muncul itu ya keberkahannya jadi sulit muncul juga. Karena yang banyak zalim. Nah, ini menjadi tantangan bagi kita ya Bapak Ibu semuanya sebagai orang-orang yang apa senantiasa meramaikan masjid ini. Ya, kita lanjutkan. Jadi tidak boleh mendustakan rukun iman ya, termasuk yang sedang kita baca. Wa minal kutub dan di antara kitab-kitab itu adalah suhuf. Suhuf itu lembaran-lembaran. Lembaran-lembaran yang diberikan siapa? Suhufu Ibrahim alaihissalam. Lembaran-lembaran yang diberikan kepada Ibrahim alaihissalam. Jadi lembaran-lembaran itu maknanya apakah Nabi Ibrahim ya. Kemudian ketika dapat wahyu itu seperti dapat surat. Nabi Ibrahim dapat wahyu nih. Nah, wallahu alam kita tidak ada yang tahu. Tetapi tentu harus sesuai dengan perkembangan ilmu. Apakah di zaman Ibrahim memang sudah ada kertas atau belum? Seandainya belum, maka mana sahifah itu bukan kemudian lembaran yang seperti kita tahu lembaran. Seperti lauh. Lauh itu kan papan. Al-Quran berada di lauhil mahfud, di papan yang terjaga. Jangan kemudian dibayangkan seperti papan ini, Pak. Ya kan? Dijaga sama malaikat. Qurannya di sana. Kan nggak seperti itu juga. Walaupun lauhah itu juga biasa dimanai papan, tapi kan kemudian juga nggak papan kayak gini juga. Itu gaib, itu menjadi domain Allah, bukan domain kita, terkait detailnya seperti apa. Dan ini jadi termasuk suhuf Ibrahim, ya biasanya dimanai lembaran. Wallah alam seperti apa. Wat Taurah dan kitab Taurat allati anzalahallahu ala Musa alaihissalam yang diturunkan Allah kepada Nabi Musa yang kemudian dikenal dengan perjanjian lama gitu. Wazabur alladzi anzalahullahu ala Dawud alaihissalam. Zabur yang diturunkan kepada Nabi Dawud. Saya tidak tahu apakah Zabur ini masuk dalam perjanjian lama tidak ya di Bible itu. Karena Bible itu kan ada perjanjian lama, ada perjanjian baru. Nah, yang baru itu kan yang Injil. Nah, yang lama itu apakah Zabur dan Taurat itu? Nah, itu wallahu a'lam. Jadi kalau Bapak Ibu ada yang memang ahli bisa ya bisa menceritakan lah. Wal Injil alladzi anzalallahu ala Isa alaihissalam dan Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa yang kemudian dikenal dengan perjanjian baru itu. Nah, wa akhiruha dan yang paling akhir di antara kitab-kitab tersebut wa a'dhamuha dan yang paling agung adalah Al-Qur'an Al-Karim. Itu Al-Qur'an yang sering dibaca Bapak Ibu itu. Anzalahullahu ala khatami anbiya'ihi diturunkan oleh Allah kepada nabinya yang paling akhir. Beliau adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gitu ya. Jadi Al-Qur'an yang diturunkan kepada nabi terakhir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa al-kitab al-wahid. Dia adalah kitab yang satu-satunya yang berbeda dengan kitab-kitab yang lain. Minha di antara kitab-kitab yang lain. Alladzi tukaffalu Allahu bihifdzihi yang dibebani ya, oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghafalnya ila akhir zaman. Mohon maaf, alladzi takaffalallahu bihifdzihi ila akhir zaman. Yang Allah itu
men, apa, berjanji untuk menjaga Al-Quran itu sampai akhir zaman. Gitu. Jadi menjamin, Allah menjamin menjaga Al-Quran itu sampai akhir zaman. Selama Al-Quran masih terjaga, insya Allah Indonesia masih ada harapan. Nah, gitu saja. Jadi kita bersyukur dengan orang-orang yang menghafal Al-Quran karena mereka bagian dari orang-orang yang ikut serta dalam melestarikan, menjaga Al-Quran. Betul tidak? Kita orang hafal Quran itu berat loh. Ya, yang lain pada kerja, dia harus murojaah, ngulang ya kan. Yang lain jalan-jalan, dia malah baca, ulangi hafalan lagi. Nah, gitu. Nah, ini menjadi keutamaan bagi mereka tentunya. Nah, itu ya. Jadi Allah menjamin itu. Wal anbiya wa rusul dan para nabi dan para rasul alaihimussalam. Semoga Allah memberikan keselamatan atas mereka semuanya. Hum afdhalus tsaqalaini. Mereka adalah sebaik-baik tsaqalain. Tsaqalain itu biasanya dua ciptaan, membedakan antara jin dan manusia. Saya tidak tahu kenapa pakai kata tsaqalain ya di sini. Ya intinya dia mereka lah sebaik-baik manusia gitu saja ya, khairul anam ya. Istafahumullahu jalla wa ala. Allah memilih mereka. Wa fakhassahum bil fadail, mengkhususkan mereka dengan keutamaan-keutamaan. Wa asamahum minar radhail, dan menjaga mereka dari kehinaan. Wa ayyadahum bi ayatin mu'jizatin khasatin, dan menguatkan mereka dengan mukjizat, tanda-tanda kebesaran Allah dengan dalam bentuk mukjizat yang khusus. Dalatin ala sidqihim, yang menunjukkan atas kebenaran mereka. Bima yakfi li imanil bashar, yang cukup bagi manusia sehingga mau beriman kepada mereka. Ya manusia yang apa namanya betul-betul manusia ya. Apa yang membedakan manusia dengan hewan itu? Berpikir. Mereka mau menggunakan hatinya untuk berpikir, mau menggunakan matanya untuk melihat, mau menggunakan telinganya untuk mendengar. Itu manusia. Tetapi kalau tidak mau menggunakan itu, maka dalam istilah Al-Quran itu disebutkan kal an'am, seperti binatang. Manusia kok nggak mau mikir, manusia kok tidak mau melihat, manusia kok tidak mau mendengarkan. Nah itu ulaika kal an'am bal hum adol. Nah, bahkan lebih sesat daripada binatang itu sendiri. Sehingga yang digunakan adalah peribahasa hukum rimba. Kan peribahasa hukum rimba ini kan ada itu. Survival of the fittest. Itu peribahasanya Darwin, ya kan? Dikenal itu survival of the fittest. Yang survive itu yang bisa mempertahankan diri. Yang survive itu adalah yang paling kuat. Nah, habis itu ada juga peribahasa Tukidides apa ya namanya itu, seorang filosof Yunani ya. Yang kuat itu dia akan melakukan sekehendak dia. Yang lemah itu dia akan menderita karena ya memang harus menderita. Oh, ini kan hukum rimba. Nah, hukum rimba itu di mana? Di hutan kan. Penduduknya siapa? Penduduknya ya singa, ya kan? Elang, rusa. Nah, itu hukumnya cocok. Gitu. Tapi kalau di antara manusia ya nggak cocok. Maka tadi beda manusia dengan tadi hukum rimba. Harusnya itu tidak dipakai. Nah, maka kalau manusia yang betul manusia itu ketika melihat mukjizat dari para rasul sadar. Bahkan para penyihir yang bertarung dengan Nabi Musa saja mereka sadar loh. Oh, Fir'aunnya malah nggak sadar ya. Fir'aun ini gimana itu? Nah, itu. Nanti.
Nah, awwaluhum yang paling pertama di antara para nabi itu adalah Adam alaihi salam. Adam alaihi salam. Khalaqahullahu biyadihi. Biyadaihi. Allah menciptakannya dengan tangannya. Wa khalaqa zaujahu minhu. Kemudian menciptakan pasangannya darinya. Wa minhuma dan dari Adam dan pasangannya tadi tanah salal basyaru. Maka manusia itu berketurunan sampai sekarang, sampai banyak sekali ya para apa jumlah manusia sekarang ini sampai berdempet-dempetan sekarang. Yang dulu sawah-sawah sekarang sudah menjadi rumah. Lalu sebutan Pak gitu. Dulu mungkin orang yang asli, ada yang asli buatan Pak di sini Pak. Yang penduduk asli sini. Dulu saya yakin di sini juga banyak sawahnya gitu. Sekarang sudah habis sama rumah karena orangnya lahir terus. Yang penting jangan sampai mubazir. Mubazir itu apa? Mubazir itu beli rumah tapi tidak dipakai, cuma dibiarkan kok kosong. Nah, jangan sampai ada kemubaziran semacam itu. Tentu itu termasuk kezaliman kan. Yang satu nyari rumah kesusahan, yang satu punya rumah dimubadirkan. Ya tak? Yang satu punya makanan dibuang-buang, yang satu cari makan susah. Apa nggak dolim itu? Kita, nah ini harus hati-hati hal semacam ini. Karena nanti kalau hal ini yang terjadi, ya tadi keberkahan sulit. Nah ini menjadi PR kita bersama. Tidak satu dua orang saja yang menyelesaikan, tapi kita sama-sama ya komitmen terhadap iman dan takwa, ya, melakukan berbagai macam kebaikan, berperan dengan peran yang memang mampu kita kita perankan. Itu komitmen kita di sana. Ya semampu kita semuanya, saya yakin semuanya memberikan saham Bapak Ibu. Memberikan saham kebaikan kecil apapun ada itu memberikan saham kebaikan. Walaupun hanya doa juga saya. Bapak Ibu yang sepuh mendoakan anak-anaknya supaya mendapatkan kebaikan dunia akhirat itu juga memberikan saham. Doa orang tua untuk anaknya kan termasuk yang mustajab ya. Nah itu. Jadi peran apapun yang bisa dilakukan itu kita ambil. Termasuk doa ya. Itu. Saya kan bisa seperti itu. Oke, tadi sampai di nah yang pertama adalah Adam, kemudian diciptakan pasangannya, kemudian berketurunan. Wahwal Abul Bashar, maka Adam itu disebut dengan Abul Bashar, bapaknya manusia. Kemarin tadi katanya seperti ini. Ada anak kecil tanya, Syekh, gimana Allah itu menciptakan Allah gitu ya? Gimana Ibu pernah ditanya seperti itu belum sama putranya atau sama cucunya? Putih, gimana Allah menciptakan Allah? Nah, bingung kan? Ini kok ada anak kecil ya tanya aneh-aneh aja ini kan. Jangan dijewer. Ya kan ini kan anak kecil kan dia tidak tahu apa-apa ya. Nah, kemudian dijawab oleh syekhnya itu bahwa dia tidak menggunakan bahasa ilmu kalam. Dalam ilmu kalam itu kan ada istilah tanasul itu muhal ya. Kemudian ada sesuatu hal yang apa namanya itu eh, berantai dan tidak berakhir itu juga muhal, itu juga mustahil. Harus ada akhir. Ya. Kemudian dia mencontohkan kepada anak kecil itu. Kamu anak kecil, kalau kamu mau tidur di rumah kerabatmu atau sepupumu, kamu izin siapa? Ibuku, oke. Ibumu itu seandainya harus izin, dia izin siapa? Ya ayahku. Ayahmu seandainya harus izin, dia izin siapa? Izin apa namanya nenekku. Kalau harus izin kakekku. Kalau harus izin, nah, kalau harus izin terus. Lalu kamu jadi tidur di rumah sepupumu tidak? Nggak jadi lah, tadi harus izin terus. Nah, kalau apa namanya pencipta itu dia juga diciptakan, maka tidak akan ada ciptaan. Ya. Nah, lalu yang menciptakan di awal siapa? Karena semuanya butuh.
Lah yang di ujung nanti siapa? Ya nggak ada, ya nggak bisa, berarti nggak ada ciptaan. Nah, gitu. Maka harus ada yang final, berhenti, memberi keputusan terakhir. Maka manusia itu diciptakan kita dari orang tua kita kan. Orang tua dari orang tua kita terus Adam. Adam diciptakan, Allah berhenti di situ. Oh, berarti Adam diciptakan. Kalau Allah ya disebut al-awwal bila bidayah. Yang awal tanpa permulaan. Nah, kita tidak sampai memang. Jadi ini gimana ini? Awal tapi tanpa permulaan. Ya memang itu. Allah itu. Dan itu menjadi ujung dari semuanya. Gitu. Ini ya. Ya. Wa nahnu dzurriyyatuhu alaihi salam. Kita semuanya turunan dari Nabi Adam alaihi salam. Wa minhum dan di antara mereka, di antara anak cucu Adam juga itu adalah Nuh, Nabi Nuh alaihissalam. Labitha fi qaumihi alfa sanatin illa khamsina aman. Nabi Nuh itu hidup bersama kaumnya itu 1000 tahun kurang 50 tahun. Oh, panjang sekali berarti hidupnya sampai 1000 tahun kurang 50 tahun. Ada yang mau hidup 1000 tahun? Iya, kalau apa namanya hidupnya penuh dengan kenikmatan dan lain sebagainya. Lah, tapi kalau hidupnya penuh dengan ujian, ini 1000 tahun itu kan ujiannya juga lama. Ngajak kaumnya untuk beriman tuh susah. Ya, malah beliau yang diolok-olok, ya kan? Sampai ya mungkin sudah berat sekali. Akhirnya beliau meminta kepada Allah untuk memberikan mukjizatnya. Dengan izin Allah, dia disuruh membuat kapal. Sudah bikin kapal pun diolok-olok, kapalnya pun dirusak, diberikan kotoran dan lain sebagainya. Ya akhirnya ketika mukjizat Allah datang, berupa banjir besar itu, maka terlihatlah siapa yang benar dan siapa yang salah. Nabi Nuh. Ibrahim alaihissalam Khalilur Rahman. Kemudian termasuk keturunan Adam. Ya semua nabi keturunan Nabi Adam ya. Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Musa, Isa, saya percepat saja. Thumma yanzilu fi akhir zaman wa yattabi'u nabiyyana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini para nabi ini juga para zuriat Nabi Adam ya semuanya wa ghairuhum katsir minhum man dzakarallahu qasasahum fil Quran. Di antara para nabi itu ada yang disebutkan kisahnya dalam Al-Qur'an, wa minhum man lam yaksus, dan di antara para nabi dan rasul tadi memang ada yang tidak dikisahkan dalam Al-Qur'an. Itu. Jadi artinya ada selain yang 25 tadi, tapi tidak disebutkan siapa saja mereka. Intinya amarallahu bil imani bin jami'an. Kita harus mengimani mereka semua wa ja'ala dzalika min arkanil iman, dan menjadikannya sebagai rukun iman. Itu. Jadi tadi iman pada kitab, ini iman pada rasul. Hum ikhwatun li'allat dinuhum wahid. Mereka semuanya bersaudara. Satu keluarga. Karena anak cucu Nabi Adam. Termasuk kita semuanya. Agama mereka satu, warisalatuhum wahida, risalahnya juga satu, tapi syara'iuhum syatta, syariatnya berbeda-beda atau beragam. Jadi agamanya satu, risalah tauhidnya juga satu, tetapi syariatnya beragam. Syariat itu biasanya masuk di dalamnya fikih, ya. Termasuk fikih itu berarti apa? Ada toharohnya berbeda, ada ibadah sholatnya, menyembahnya berbeda,
Ada puasanya berbeda dan lain sebagainya. Jadi syariatnya itu memang beragam. Ikhtalafat fi ba'dit tafasil, memang berbeda pada sebagian perincian. Nah, itu diakui, tetapi kalau disuruh menyebutkan biasanya tidak disebutkan karena memang kita tidak tahu secara rinci bedanya apa saja. Tapi justru yang sama juga ada. Jadi dulu itu ada yang waktu saya S2 di UIN itu ada yang mempelajari apa Bible itu mengatakan bahwa di Bible itu juga perintah memakai hijab itu ada. Dan ternyata memang apa namanya santri-santrinya yang belajar Bible itu juga pada pakai hijab gitu. Karena ada yang sekolah di Wadi, Pak. Jadi kalau di Wadi itu kan ada yang non muslim itu pakai bajunya anu baju jilbabnya mereka itu loh. Nah, yang bentuknya seperti itu. Itu ternyata ada di Fakultas Pendidikan tapi bukan fakultas kita, bukan fakultas agama, tapi di Fakultas Pendidikan kan mereka ada lembaga pendidikan, ada kerjasama juga dengan kita. Mereka itu kalau menyekolahkan eh, apa murid-muridnya itu ke kita, ya ke Wadi itu. Nah, maka di Wadi itu di Fakultas Pendidikan itu di PGP itu kadang ada murid mahasiswanya yang kayak gitu modelnya. Ternyata juga pakai penutup ke kepala, pakai hijab. Lakinnaha kulluha tad'u ilal adli wal ihsan wa makarimil akhlak ya. Jadi memang sebagian rincian itu berbeda. Tetapi semua ajaran tadi sama mengajak kepada hal-hal yang sifatnya universal. Apa itu keadilan? Keadilan itu kan sebetulnya universal, Pak, Bapak Ibu. Ya kan? Semua orang itu kan tahu keadilan itu kan baik ya. Ya walaupun ada agama atau tidak, cuman kalau tidak ada agama orang tuh mundur. Nah, maka agama diturunkan untuk menekankan ini penting keadilan, al-ihsan, kebaikan, kebaikan yang sebaik-baiknya. Bahkan di dalam hadis ihsan itu dinyatakan anta budallah ka'annaka tarahu fa lam takun tarahu fa innahu yaraka. Berbuat baik dalam rangka ibadah seakan-akan diawasi Allah. Oh, bagaimana tidak baik kalau diawasi Allah ya. Nah, berbuat baik seakan-akan diawasi Allah lagi. Maka rimil akhlak, akhlak-akhlak yang mulia. Wa tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dan mereka itu juga ajarannya sama. Ya, mengajarkan supaya menjauhi ya, melarang perbuatan keji dan mungkar. Wal baghi, dan perbuatan-perbuatan bugot itu artinya melawan pemberontak ya memberontak ya tidak taat ingkar ya kan wasail akhlak dan akhlak yang buruk. Nah, itu jadi itu ajarannya sama ngajak yang baik kemudian melarang yang tidak baik sama itu saja. Bapak Ibu, agama kita itu sederhana aja, bukan suatu hal yang susah ya. Bahkan dan jelas semuanya bahwa halal itu bayin, haram itu bayin ya. Kan jelas yang boleh itu apa saja. Semua yang baik-baik, Bu, boleh. Yang haram yang tidak baik. Yang spesifik itu sedikit. Yang spesifik itu kan tidak boleh itu apa? Darah tidak boleh. Daging babi tidak boleh. Khamr tidak boleh. Yang disebutkan secara spesifik di dalam nas-nas Quran dan hadis kan sedikit ya. Termasuk yang buas-buas. Nah, itu kan sedikit cuma itu aja. Lebih banyak yang boleh. Nah, itu kita membahas al-imanu bil kutub war rusul. Ini masih ada setengah tetapi sudah waktunya adzan Isya. Nah, nanti bisa kita lanjutkan kalau Bapak Ibu ingat sampai mana itu. Kalau tidak ingat ya nanti bisa kita lanjutkan juga tapi agak melompat atau mungkin agak bergeser. Terakhir Bapak Ibu sebelum kita tutup,
Ini semuanya ideologi atau idealisme kita tidak bisa ditawar iman kepada kitab-kitab dan iman kepada para rasul di antara rukun iman yang lainnya. Itu suatu hal yang memang harus diyakini. Kalau yakin berarti kita beriman, kita Islam. Kalau tidak, ya berarti kita tidak beriman dan tidak Islam. Selesai. Nasr minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.